Siapapun Anda, kita ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Masuk. Hebat. Kamu yang pemberi tekan itu. Perubahan matahari menjadi rembulan itu sekitar jam 4:30 nana. 4:30. 4:30. Dan sebelumnya ibu mengalami kayak gitu itu apa pernah ibu itu mengamalkan sesuatu, apa perbanyak sholawatnya, apa perbanyak sodakohnya, apa perbanyak kita jalan ke masjidnya, ataupun perbanyak tahajudnya? Kalau dari insya Allah kalau sholat malam saya dulu memang sering. Karena dengan menyisakan ataupun menyempatkan waktu malamnya terus kita berhajat lalu tahajud, akhirnya dapat pengalaman-pengalaman yang tidak semua orang punya pengalaman itu. Selain dua pengalaman itu lagi mau Bu? Ini kaitannya dengan saya pas waktu itu antara tidur dan nggak tidur. Jadi saya memang muslim etan Pak. Di awal kepala di petan. Nah ini kan jendela kaca. Pada saat saya antara tidur dan nggak tidur, malam juga Pak. Ini ada sosok laki-laki yang masuk lewat jendela kaca tanpa saya buka. Masuk, dia tidak menggunakan pakaian atas, dia hanya menggunakan celana pendek. Nah, dia menyerahkan tongkat, tapi tongkat itu ada bunganya, jadi di bukit bunga lah. Nah, di situ saya juga menyampaikan hal yang sama. Tapi dulu saya menolak kalau tongkat itu, saya menolak. Cuman tongkat itu nggak bisa lepas, alasannya sudah menjadi hak saya. Jadi akhirnya tongkat itu merasa masuk. Oh, tongkat itu dengan diri dengan rangkaian bunga. Ada melati, macam-macam bunga pewangian diberikan, dengan tidak mau menerima, tapi dengan sendirinya tekan itu tongkat itu masuk ke kata yang memberi itu, ini sudah menjadi haknya kamu katanya. Terus apakah selain dengan itu suka bangun malam bertahajud, mungkin ada amaliah yang lain? Contohnya mungkin dengan selaku bidang kesehatan pernah membantu seseorang yang memang membuat dengan itu apa kayak gitu? Jujur ya. Sebelum saya menikah dengan Pak Doro, saya itu ada ambulator. Tapi semenjak saya menikah dengan Pak Doro, itu tamunya menyusut dan habis. Oh iya. Jadi semenjak saya menikah dengan Pak Doro itu tamunya menyusut dan habis. Nah, sampai dengan Pak Doro meninggal. Setelah Pak Doro meninggal ini mulai ada tamu lagi. Di antaranya kita juga tamuin jenengan. Tamu yang berbeda. Seperti itu. Tapi ya ini bukan hanyalah ya, tapi ini saya menganggap bahwa ini anugerah Tuhan yang luar biasa yang benar. Seperti itu. Karena jujur saya itu sebagai sosok yang tidak pernah kemana-mana. Artinya saya tidak memiliki guru, saya tidak pernah berguru kemana-mana, seperti itulah. Ya saya hanya cukup diam di rumah, pulang kantor ya saya ke rumah. Seperti itu. Jadi memang betul-betul saya nggak punya siapa-siapa dan saya nggak punya tuntunan. Makanya ketika saya ada kejadian-kejadian yang tadi saya terapkan, saya berusaha untuk mencari tahu ke kiai kemana. Tapi jawabannya nggak ada yang bisa jawab intinya lah. Pokoknya intinya nggak ada yang bisa jawab. Jadi dengan punya pengalaman tatkala menentasi apa ya?
semangat cucian jemuran di sore hari tiba-tiba bukan fenomena pribadi yang Anda alami, langit kayak turun sejengkal, sangat dekat di atas pohon kelapa. Oh, hanya di atas pohon kelapa. Tapi kan dekat banget lah di Bukan. atas pohon kelapa. Ini ada 5 tahun yang silam. Oh, lebih Lebih dari sudah, itu. sudah lama. Cuman karena memang di sini dengan kejadian-kejadian ini saya belum mendapatkan pertanyaan itu, saya belum mendapatkan jawaban. Maksudnya Allah itu memberikan sesuatu penglihatan itu ada maknanya tentunya nih. Ada intinya. Ada. Tapi di sini saya belum bisa mengerti maksudnya apa, gitu kan? Tujuannya apa, untuk apa? Boleh saya jawab sedikit ya Bu ya? Insya Allah akhirat itu wal akhiratu khairul laka minal ula wal sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Artinya mungkin Ibu juga suka bersolat duha juga? Enggak juga. Tapi kok ada haliah wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya jenengan akan mengalami sesuatu, tapi hendaknya akhiratlah yang harus Anda jenengan miliki. Yang kedua kalinya pengalaman matahari dilihat jenengan kok berubah menjadi rembulan dan cahayanya itu tidak lagi panas. Iya, Jenengan. rembulan ya. Jadi nggak panas. Tidak panas ya. Ya kalau kita itu lebih ini ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita tak ngobrol sekejap dengan sosok yang hadir di sini. Beliau masih ada sesuatu dengan pertalian darah dengan jenengan. Kakek. Siapa ya? Turunan dari perbatasan antara Kebumen dan Sukoharjo. Ada kerabat Sukoharjo apa? Nanti sajalah, ini kita ngobrolnya untuk mediasi nanti saja. Ini asik dengerin pengalaman pribadi jenengan. Ada lagi. Setiap bulan purnama itu kan bulan bener keplok. Nah, bulan itu bisa mengeluarkan sinar biru yang luar biasa cerah di pinggiran, jadi di pinggiran bulan itu, di pinggiran betul itu sinar biru selalu muncul ketika saya melihat Pak. Ya. Sampai sekarang. Muncul sampai sekarang. Dan ketika saya melihat itu, sinar biru itu seperti mau turun. Cuman karena saya tidak paham, ya Allah saya belum ngerti. Tolonglah, saya belum ngerti. Kalau saya kembali masuk kalau keluar lagi sudah hilang itu sinar biru. Tapi nanti kalau saya lihat lagi muncul lagi seperti itu. Sinar biru. Jadi yang biru tapi birunya biru cerah, biru yang sangat cerah, indah banget, indah. Tiap bulan purnama. Setiap bulan purnama. Karena kebetulan ini bulan kok nggak muncul karena ada hujan ya, karena ada hujan. Jadi saya mohon maaf, saya menyampaikan ini bukan berarti saya ingin pamer atau dan sebagainya. Saya lebih kepada saya berbagi pengalaman yang saya alami, dan saya juga membutuhkan pencerahan yang selama ini saya inginkan, saya butuhkan untuk apa dan bagaimana seharusnya. Kalau memang yang pastinya ada rahasia yang tersembunyi di balik itu yang saya pengen tahu seperti itu. Nah, monggo dengan hadirnya penjenengan rombongan, mugi-mugi
ini adalah membuka jalan buat saya untuk bisa memahami rahasia Allah yang sudah ditunjukkan ke saya. Maunya gimana sih? Saya harus gimana sih? Iya, insya Allah jenengan nanti punya keturunan yang luar biasa. Tapi menunggu jangka beberapa periode. Kalau ini tidak diselesaikan dulu, dikhawatirkan tekan yang sudah masuk ke situ, itu akan menghalang-halangi masalah akidah dan kaidah yang jenengan tidak inginkan. Memang masalah suka bangun malam tersendirian jenengan dengan Allah menjawab dengan sesuatu yang perlu dijawab dengan bermusyawarah dan munajat. Wah, insya Allah ada keturunan yang hebat. Artinya jenengan akan menurunkan, insya Allah menurunkan sesuatu yang hebat. Tapi sebelum nanti menurunkan ada yang menghalangi. Maka yang tekan akan saya mediasikan dulu. Saya buka dulu ini ya. Al-Fatihah. Ini berpindah ke bagian punggung. Bagian punggung yang tadinya itu di bagian sini sama kaki sebelah kanan. Ya, makanya ini pindah ke punggung sebelah kiri. Siapapun Anda, kita ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Hebat. Kamu yang pemberi tekan itu. Apa yang Anda katakan kepada ibu ini bahwasanya tekan ini milik ibu, padahal ibu ini masih ragu-ragu untuk menerimanya karena tidak ada jelas keterangan. Ibu ini ragu, tidak ada jelas keterangan. Apa yang bisa Anda terangkan kepada ibu ini, pada kami kita? Kepada ibu kami kita. Apa yang Anda harapkan dari ibu atau ibu ini? Ataupun kenapa memberi cuma-cuma ini loh? Kalau yang memberi cuma-cuma Allah, tidak pernah mengharap sesuatu, masalahnya itu cuma Allah. Bisa ngobrol, galak-galak, bisa. Kamu berbahasa seperti saya supaya saya bisa. Loh kok sangar, datang juga ke sini nggak perlu sangar-sangar. Seharusnya Anda menerima dengan lapang dada yang aku berikan kepada engkau. Dengan lapang dada diterima. Jangan ada keraguan apa yang aku berikan kepada engkau. Oh, jangan pernah ragu. Karena akulah yang akan membentengi anak-anakmu keturunanmu. Oh, bukan siapa-siapa. jadi kamu punya wacana ke depan, ibu ini akan ada keturunan yang mau Anda bentengi. Ya, anak keturunan dari ibu ini apa akan mengalami bahaya kok Anda sudah memprediksi mau dibentengi? Agar mereka nantinya Iya. tidak ada yang mengganggu
Kok katanya dibentengi kok mengganggu? Membentengi kan berarti kan saya siap untuk menjadi benteng siapapun yang mengganggu. Oh, jadi nanti ada gangguan-gangguan apa? Gangguan-gangguan yang tidak akan dapat diselesaikan oleh bangsa-bangsa kamu. Contoh.